Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 2478264. Pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 3.4.6 Configure VLAN and Trunking Physical Model. Langsung aja di sini pada bagian pertama. Yang pertama yaitu membangun jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan perangkat dasar. Di langkah pertama, bangun jaringan seperti yang ditunjukkan pada topologi ini. Kita syarat untuk switch 1 dan switch 2 terlebih dahulu. Sini switch 1, switch 2, switch 1, switch 2. Kemudian kita taruh PCA dan PCB di meja. PCB dan PCA. Ini PCA, ini PCA. Kemudian kita hubungkan dengan kabel strike. Kabel strike kita hubungkan seperti yang ada di gambar topologi ini. Dari PCA ke switch 1 F00/8. Setelah itu dari PCB ke switch 2 F0/18. Setelah itu dari switch ke switch fast ethernet 0/1 ke fast ethernet 0/1 di switch 2. Setelah itu kita gunakan kabel konsol dari switch A terlebih dahulu, PCA terlebih dahulu, kemudian ke switch sini kita pencet inspect read, itu ini kita sambungkan kabel konsolnya. Begitu juga untuk switch 2 dengan PCB. Inspect read, itu sambungan dengan konsol. Setelah itu kita di langkah kedua akan melakukan konfigurasi basic, konfigurasi pengaturan dasar untuk setiap switch. Kita ke tab desktop. Sini kita hidupkan terlebih dahulu. Kita ke desktop, di PCA ya ini. Kita kemudian ke terminal. Ini switch kita aktifkan, enable. Kemudian kita masuk ke mode konfigurasi, terminal. Kemudian kita tetapkan namanya di sini PCA untuk hostname switch 1, jadi kita kasih nama hostname S1. Begitu juga untuk PCB untuk switch 2. Sini kita hidupkan desktop, terminal, enable, configure terminal, hostname switch 2. Nah, setelah itu kita tetapkan kelas sebagai kata sandi terinskripsi. Untuk switch 2 terlebih dahulu ya, enable script class. Sini passwordnya class. Untuk switch 1 juga sama, enable script class. Setelah itu
suruh tetapkan kelas sebagai kata sandi transkripsi XEC. Di sini harus memiliki hak istimewa. Kita tetapkan Cisco sebagai kata sandi konsol dan aktifkan login. Line FTY04, kemudian password. Di sini passwordnya disuruh Cisco, kemudian login. Begitu juga untuk PCB. Untuk switch 2 ya, S2 FTI line line FTY04 itu password Cisco, kemudian login. Setelah itu bagian G, di bagian G kita akan mengenkripsi kata sandi teks di PC, di switch 1 terlebih dahulu. Service di sini exit service password encryption. Begitu juga untuk switch 2, exit terlebih dahulu, service password encryption. Setelah itu kita buat banner untuk peringatan seperti itu, banner MOTD, banner MOTD. Di sini saya kasih bannernya warning saja, warning. Simbolnya simbol duit ya. Oke. Begitu juga untuk switch 1 kita kasih banner MOTD, simbol duit, warning. Typo di sini banner. Setelah itu di bagian I disuruh konfigurasikan alamat IP yang tercantum dalam tabel pengamatan untuk VLAN 1. Kita buat untuk VLAN 1 pada switch ya. Di sini VLAN 1 kita buat untuk switch 1. Di sini IP-nya yang ada di tabel ini. Interface VLAN 1 IP add, dan di sini 192.168.1.11. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Sudah kita aktifkan dan exit. Kemudian untuk switch 2 kita masukkan IP-nya juga. Interface VLAN 1 IP add 192.168.1.12, subnetnya 255.255.255.0. Setelah itu kita aktifkan masuk down, exit. Kemudian di bagian J itu matikan semua interface yang tidak digunakan. Di switch 1 terlebih dahulu kita matikan interface yang tidak digunakan. Interface interface kita coba, dia tidak nambah ya. Coba di sini coba
itu. IP buat untuk yang tidak digunakan interface range F0/2 sampai 5, kemudian F0/7 sampai 24, kemudian G0/1 sampai 2. Ntar itu kita matikan, shutdown, exit. Setelah itu untuk switch 2 sama interface range F0/2 sampai 17 yang tidak digunakan, kemudian F0/19 sampai 24, G0/1 sampai 2. Shutdown, exit. Ini sini exit lagi, kita ke DS2 dulu. Clock set, kita set jamnya. Clock set 15.30.0019 Agustus 2021. Enter. Itu untuk switch A. Exit. Clock set 15.30.0019 Agustus 2021. Mari kita save konfigurasinya. Setelah itu untuk switch 2 juga sama, kita save. Setelah itu kita coba ping ya, dari di bagian di step keempat. Di sini kita tes konektivitas. Nggak konektivitas. Kita coba ping dari PCA melakukan ping ke PCB. Ping PCB 10.4192. Di sini kita masukkan IP configuration terlebih dahulu untuk PCA 192.168.10.3. Untuk default gateway-nya 10.1.
PCB 92.168.10.4 gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kita coba ping lagi dari PCA. Nah, di sini dia bisa melakukan ping. Kemudian dari PCA melakukan ping ke switch 1. Di switch 1 ping 92.168.1.11. Nah, di sini tidak bisa ping tidak berhasil ketika mencoba melakukan ping ke perangkat di subnet yang berbeda. Agar berhasil harus ada gateway default untuk mengarahkan ke lalu lintas dari satu subnet ke subnet lainnya. Kita harus melakukan default gateway ya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu membuat VLAN yang menetapkan port switch. Di langkah pertama yaitu buat VLAN pada switch. Nah, ini untuk switch 1 kita ikutin seperti ini. Di switch 1 terminal, konfigur terminal, coba untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, kita samakan yang namanya agar ke detect port version. Kemudian untuk VLAN 20 parking. Kemudian untuk VLAN 99 dilihat di sini. Namanya manajemen. Oke. Kemudian untuk VLAN 1000 namanya native. Oke, kemudian N. Dan untuk switch 2 di sini disuruh buat VLAN yang sama pada switch 2. Sama saja seperti yang tadi. Untuk switch 2 VLAN 10. Kita konfigur terminal terlebih dahulu, kemudian VLAN 10. Kemudian operation kemudian untuk VLAN 20 parking load. Untuk VLAN 99 manajemen. VLAN 1000 native. N. Kemudian di step kedua tetapkan VLAN ke interface switch yang tepat. Ini kita tetapkan yang A, kita tetapkan VLAN ke interface pada switch 1 seperti yang ada di sini. Konfigur terminal, interface F0/6, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10.
A. Di bagian A disuruh dari VLAN 1 hapus alamat IP manajemen dan konfigurasikan pada VLAN 99 di suite 1 ya. Ini chip interface VLAN 1 no IP add interface VLAN VLAN 99 IP add-nya 192.168.11.255.255.255.0 dan N. Setelah itu kita ke bagian yang D. Di bagian D, tetapkan PCB ke VLAN operasi pada switch 2. Sekarang masuk ke switch 2. Configure terminal, interface F0/18, switch port, mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian di bagian E dari VLAN 1 hapus alamat IP manajemen dan konfigurasikan pada VLAN 99 sesuai tabel pengamatan. Interface VLAN 1 no IP add interface VLAN 99 IP add 192.168.1.12. Subnetnya 255.255.255.0. Kemudian di bagian ketiga memelihara penugasan port VLAN dan basis data. Langkah 1, tetapkan VLAN ke beberapa interface. Di bagian A, pada switch 1 tetapkan interface F0/11 sampai 24 ke VLAN 99. Terus terlebih dahulu configure terminal, interface range F0/11 sampai 24. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 99. N. Kita lihat show VLAN brief. Nah, sini lihat manajemen aktif. Oke, kemudian bagian C disuruh menetapkan ulang fast Ethernet 0/11 dan F0/21 ke VLAN 10 dari switch 1. Configure terminal, interface range F0/11 F0/21. Nah, switch port akses VLAN 10. N. Setelah itu di langkah kedua, hapus penetapkan VLAN dari sebuah interface. Gunakan perintah no switch port akses VLAN untuk menghapus penetapan VLAN
F99 ke F0/24 di switch 1 ya. Di sini udah ada ininya. Kita ke configure terminal. Ini interface F0/24. No switch port, access VLAN, kemudian di langkah ketiga hapus ID VLAN dari basis data, tambahkan VLAN 30 ke interface F0/24 tanpa melakukan perintah VLAN global di switch 1. Interface F0/24 switch port access VLAN 30. Nah, sini VLAN akses tidak ada, membuat VLAN 30. Kemudian di bagian C gunakan perintah no VLAN 30 untuk menghapus VLAN 30 dari basis data VLAN. No VLAN, ini exit terlebih dahulu. No VLAN 30 N. Setelah itu di bagian E, pada interface F0/24 jalankan perintah no switch port access VLAN. Configure terminal, interface F0/24, no switch port access VLAN, and setelah itu di bagian keempat itu mengkonfigurasi terang 802.1q antar switch. Di step 1 gunakan DTP untuk memulai trunking pada F0/1. Di bagian A, pada switch 1 atur F0/1 untuk menegosiasi mode trunk. Switch 1 configure terminal, interface F0/1, switch port mode dynamic desirable. Switch 2, di switch 2 juga akan menerima pesan yang sama ya. Setelah itu di langkah kedua konfigurasikan interface terang F0/1 secara manual. Di bagian A, pada interface F0/1 ubah mode switch port menjadi force trunking. Pastikan untuk melakukan ini pada kedua switch. Ke switch 1 terlebih dahulu, di sini exit. Interface F0/1 switch port mode trunk. Kemudian di
switch 2, exit interface F0/1, switch port mode terang. Nah, setelah itu di bagian C, ubah konfigurasi terang pada kedua switch dengan mengubah natif VLAN dari VLAN 1 menjadi VLAN 1000. Di kedua switch ya, kita ke switch 1 terlebih dahulu, exit interface F0/1, switch port mode terang natif, VLAN 1000. Nggak pakai mode switch port terang natif. Nah, kemudian untuk yang switch 2 juga, exit interface F0/1, switch port terang native VLAN 1000. Di sini kita cek yang belum di bagian di switch 1 di konsol lain. Sepertinya saya di switch 2 juga di switch 2 dan di switch 1. Kita konsolin login password. Oke, di switch 1 terlebih dahulu. Sini exit inline console 0 password Cisco, login. Nah, ini sudah bertambah. Kemudian di switch 2 juga, exit. Sepertinya tadi saya salah password atau typo, jadi dia tidak ada tag konsol. Password Cisco dan login. Nah, kan sudah 100. Baik, karena di sini sudah 100%, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.